Assalamualaikum. Beberapa kali mencoba untuk merakit ini ya, penguat amplifier di atas 1 watt ya misalnya. Jadi di tahap tahap pertengahan lah, di pertengahan penguat itu induktor kayak gini nih gak mampu ini ya, misalnya kayak gini nih dia gak mampu, panas dia kalau sudah dia minimal memang 1 watt ini anunya apa ratingnya. Tapi sebenarnya bagus ininya apa nilai induktifnya itu pada resonan, terus kemudian harmonic distortion untuk filtering juga sebenarnya oke itu induktor tadi itu. Nah karena dia tidak mampu, akhirnya saya coba bikin sendiri, ini gulung sendiri dari ini sebenarnya bekasnya spidol, ini bodinya ini bekasnya spidol ya. Jadi saya gulung kayak gini yang tingkat kerapiannya sekitar nilainya ya sekitar ya 8 lah, 8 kurangi 5 maksudnya. Kita lihat dulu aja deh hasilnya gimana kalau ketika kita menggunakan fokus. Kita lihat dulu hasilnya bagaimana kita menggunakan induktor model kayak gini untuk filtering di tahap terakhir ya. Filtering bukan maksudnya filtering di MOSFET amplifiernya ini. Ini nanti ada osiloskop 2 channel. Ini channel hijau, yang warna hijau ini channel 2 ya. Ini channel hijau. Dia ngambil output dari sini, dari 2 BGT ini ya, yang berasal dari di sebelumnya ada osilator, ini ada 2 BGT. Nah, kemudian ini inputnya, jadi input dari RF MOSFET ini ya. RF amplifier untuk yang MOSFET ini kita lihat, kita pantau dengan channel 2. Nah, channel yang satu ini warna kuning ini tadi ini ya. Di channel 1 warna kuning, dia output dari ini setelah filter. Nah, ini loadnya saya menggunakan 50 ohm di sini. Ya. Ini sebenarnya pakai load antena ini juga bisa, tapi supaya enak ngukurnya gampang, saya pakai load ini aja dulu, 50 ohm ini. Oke, kita nyalakan ya. Nah, ini dia. Sebenarnya hasil dari filtering dari induktor cap spidol tadi itu yang nilai kerapiannya 8-5 itu ya. Itu kayak gini ya. Ini. Jadi harmoniknya amblas ini, harmonik guys. Kalau harmonik ini sudah yang memang yang terpenting ketika mendesain ini agak gerak-gerak dikit ya lah, ini modulasi karena ini mikrofon pada apa namanya itu sedang aktif, jadi dia modulasi, ini termodulasi. Nah, ini untuk mendesain ini ya RF amplifier, kita mesti memastikan bahwa sinyal sinusoidalnya ini kan sekitar 3,5 watt ya. Sinyal sinusoidal cukup clean kayak gini ya, harmonic second ini minus 40 dB ini sudah, ini yang lainnya sudah udah bersih ya. Terus kemudian ini input dan outputnya relatif imbang. Ini karena kelas C, maka ada phase shift antara input dan outputnya itu 90 derajat ya. Karena aktifnya ini dipengaruhi oleh on-nya ini di sini. Nah, ini dia duduk di atas ada offset sedikit ya, beberapa volt. Di gate saya tidak ngasih voltage terlalu tinggi, sekitar 2,67 volt ya. Sehingga untuk membuat MOSFET melakukan saturasi adalah kelakuan dari input ini. Ya, nanti kalau input untuk voltage untuk biasing voltage si gate-nya tidak tepat, ini terdistort, ini jadinya jelek jadinya. Otomatis keluarnya juga akan distorsi juga gitu. Komposisi susunan filteringnya tadi ya, yang induktor kelas cap spidol tadi itu sebenarnya ya kayak gini nih, L filter biasa ya. L filter saya lebih prefer, seneng menggunakan L filter sih. Mau bikin Pi network juga ya nanti lah. Makanya nih nanti kalau misalnya di PCB ini akan saya bisa filter kayak gini ini saya pisahkan di PCB yang lain. Jadi khusus untuk RF amplifier yang MOSFET ini
saya taruh di PCB sendiri supaya nanti bisa diganti-ganti lah model-modelnya filtering. Nah ini komposisi transformer itu sebenarnya kayak gini awalnya kayak gini ya, sama ada ini komposisi yang bisa digunakan sih dua-duanya, cuman saya akhirnya merubah posisinya kayak gini karena ini memberikan power lebih efektif ya. Sebenarnya ini transformernya tetap sama aja, maksudnya dengan dua konfigurasi tadi ya tetap metode penggulungannya sama seperti ini, hanya saja saya tukar posisi pin-pinnya ya, posisi poin-poinnya, nah, saya putar sehingga komposisinya berubah kayak gini ya, dengan ini biviliar, jadi kita windingnya ini 6:12. Nah ini juga sama sebenarnya masuknya. Nah induktor ini sebenarnya 10 mikrohenry ya, setup saya itu 10 mikrohenry dengan melakukan komposisi penghitungan kayak gini. Ini sebenarnya rumusan yang bisa kita gunakan ya. N ini adalah jumlah lilitan, ini mu adalah permeability. Nilai permeability ini lupa nggak saya tulis ya, 1,26 kali 10 pangkat min 6 ya. Sorry sebentar. Iya betul, 1,26 kali 10 pangkat min 6. A ini adalah cross section, artinya luas menampang. Jadi bunderannya itu, bunderannya spidolnya tadi itu kalau yang kita pakai buat gulung ya, itu adalah luasnya kita hitung, itu namanya ya A ini. Ini karena saya punya diameter 15 mm di spidol tadi ya. Terus ini akhirnya ketemu A-nya sekian. L ini adalah panjang dari lilitannya yang ketika kita gulung ya. Ini saya program pertama itu 1 cm. Nah, sehingga kita dari formulasi ini penghitungannya N adalah turn-nya ini ya. Nah, kita balik komposisi perhitungan seperti ini, kita balik. Jadinya kita bisa mencari nilai turns-nya. Nah, ini karena saya tadi salah ya. Jadi gini, ini awalnya adalah panjangnya ini 1 cm, tapi ternyata jadi lebih. Ya, karena apa? Karena pada saat saya gulung pertama kali, ya saya gulung dengan cara yang amatir ya. Saya gulung, terus kemudian ini sudah rapat sih, sebenarnya rapat 1 cm, pas 1 cm, saya kasih lem Alteco ya, lem power lem kayak gitu ya juga bisa, Alteco atau Power G. Nah, karena saya super jenius ya, lemnya belum kering, itu tangan saya jepit gulungannya ini, lilitannya ini ya, akhirnya ya ceket, akhirnya begitu saya angkatnya ini ambiar lagi ya, begitu digulung lagi ya hasilnya kayak gini, ini sangat abstrak ya. Jadi kalau di seni lukis itu dia tuh terlihat abstrak gitu. Ini adalah spidolnya tuh yang saya gunakan tadi ya, sembuh sak nemune lah wis ono spidol wis gak kanggo ya, sudah saya jadikan digulung apa namanya, jadi dudukannya ya. Nah, ketika saya gulung, maksud saya sih saya gulung terus setelah selesai ini bisa saya tarik, saya lepas, ternyata tidak bisa, berodol lagi, gulung lagi ya. Akhirnya jadinya kayak gitu itu ya, komposisi yang sangat memiliki nilai artistik ya. Karena penggulungan tadi ya, akhirnya setelah saya ukur induktifnya, dia jatuhnya di 5,5 mikrohenry. Yang awalnya saya set 10 mikrohenry, akhirnya saya harus mengubah komposisi matching impedance L filter ini. Caranya gimana? Ada videonya tentang matching impedance itu. Ya sama, yang saya gunakan caranya seperti ini. Nah, saya melihat ini, mengukur nilai induktifnya itu menggunakan ini saya. Nah, menggunakan ini. Karena saya tidak punya LCR meter ya, belum ada LCR meter, akhirnya saya menggunakan ini, saya kasih stable multivibrator untuk mencari nilai induktifnya dengan melihat di osiloskop, dan itu lebih real karena saya tahu resonansnya akhirnya. Nah, kalau ini wah sih gak iso diandalno iki ya. Ini kalau kita mengukur induktif
induktif yang nilainya di atas 10 ya, 10 mikrohenry lah ya, 10 mikrohenry masih bisa terbaca sama dia. Ya, terbanyaknya adalah 0,01 milihenry karena dia satuannya milihenry ini. Nah, makanya ini kalau untuk mengukur induktif yang sifat-sifatnya induktif yang besar ya kayak coilnya speaker itu mungkin bisa ya. Tapi kalau yang tadi itu yang abstrak itu induktif yang nilainya di bawah 10 mikrohenry, dia bacanya dianggap resistor sama dia, jadi dia hanya terbaca sebagai resistor, sehingga ini useless kalau untuk melihat nilai induktif dari induktor yang skala-skala rendah ya, yang kecil-kecil, apalagi yang sampai nanohenry itu ya pakai LCR meter kata itu, atau kalau tidak ada ya sudah menggunakan ini, kita bisa mengukurnya dengan osiloskop. Oke, untuk sementara mungkin itu dulu videonya tentang ini, tentang melilit tadi itu, melilit induktor. Itu lumayan ya harmoniknya, bubuk pasar semua ini di minus 40 ini, minus 40 dB kan ini. Sini, jadi kita bisa menekan harmonik dengan filtering, L filtering menggunakan induktor cap spidol tadi, cap ya apapun bisa lah digulung, yang penting ukurannya kita sesuaikan ya. Nanti kalau misalnya mau menggunakan bekas bolpen atau apa, nah kita pastikan kita menjadi variabel tadi kayak diameter cross section, luas dan panjangnya itu kita pertimbangkan ya. Terima kasih, semoga menjadi informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.